Apa kamu siap untuk menyelam ke perairan paling berbahaya di dunia? Bercanda, tolong kembalikan peralatan renangmu ke rak dan percayalah jauh lebih aman kalau kamu melihatnya dari kejauhan. Beberapa di antaranya penuh dengan hiu dan yang lainnya penuh dengan asam dan aku bahkan tidak tahu apa yang lebih buruk. Mungkin perairan yang paling dalam dan menakutkan sehingga banyak penyelam yang tidak pernah kembali lagi. Kuserahin padamu aja deh untuk memilih mana perairan yang terburuk. Jika pernah ke Texas pada musim panas, kamu pasti tahu betapa panasnya cuaca di sana dan kamu akan dengan senang hati melompat ke dalam air sedingin es tanpa berpikir panjang. Berwarna cerah dan seperti dari dongeng, Jacob's Well terlihat seperti tempat yang sempurna untuk itu. Para pemukim pertama kali menemukannya sekitar pertengahan abad ke-19. Mereka melihat lubang air yang menyemburkan air hingga 1,5 meter dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai air mancur yang bagus. Sumur ini memiliki kedalaman rata-rata 36 meter. Mereka percaya bahwa ini adalah gua terbesar kedua yang terendam air di Texas. Jadi sumur ini dengan airnya yang sejuk memikat beberapa orang pemberani yang melompat dari singkapan di dekatnya. Kayaknya aku skip dulu deh. Kalau kamu gimana? Beberapa penyelam turun sejauh 30 meter dan bermanuver di sekitar lorong-lorong gua bawah laut. Mereka semua mengatakan ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa orang tidak pernah kembali dari sumur tersebut dan itu sebabnya mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu tempat menyelam paling berbahaya di dunia. Semua lorong bawah air itu bisa sangat sempit di satu titik sehingga kamu bisa terjebak di sana dengan semua peralatan. Masalah kedua adalah gua ini sangat dalam dan itu berbahaya bahkan di permukaan. Diameternya hanya 3,6 meter dan ada bebatuan di sekelilingnya sehingga kamu bisa melukai diri sendiri saat salto ke dalamnya. Jika semua itu tidak cukup meyakinkan dan kamu masih ingin pergi, kamu memerlukan izin khusus untuk bisa melakukan itu. Nah, pantai Hanakapiai di Hawaii adalah yang terlintas di benakku saat seseorang mengatakan pantai yang sempurna. Jadi aku tahu kamu akan tergoda untuk pergi ke sana. Tapi pada kenyataannya, pantai ini layak untuk dimasukkan ke dalam kamus di bawah kata bahaya. Jika kamu tetap pergi ke sana, kamu akan melihat papan kayu yang menunjukkan jumlah perenang yang tidak pernah keluar lagi dari air. Kamu akan melihat dari 80 tanda dan ini adalah angka tidak resmi. Jadi bisa saja jumlahnya lebih banyak. Sumber bahaya di sini adalah arus yang sangat kuat dan ombak tinggi yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Tidak ada terumbu karang besar di lautan di daerah itu, jadi tidak ada yang menghalangi arus yang kuat. Kalau kamu merasa berjiwa petualang dan tetap memutuskan untuk masuk ke dalam air dan akhirnya terjebak dalam arus pecah, pantai terdekat yang aman berjarak sekitar 10 km, sehingga peluang untuk selamat sangat kecil. Ditambah lagi pantai ini sangat terpencil sehingga tidak ada penjaga pantai di sekitarnya, jadi hanya kamu yang berhadapan dengan lautan. Lautan memiliki lebih banyak peluang untuk menang, itulah sebabnya Hanakapiai tidak cocok bahkan untuk perenang serta peselancar berpengalaman. Pantai di Hawaii sangat banyak, jadi kamu bisa memilih yang lain untuk liburan. Gary atau Fraser Island, jika Gary terasa sangat sulit diucapkan, dipenuhi dengan beragam marga satwa dan lanskap yang menakjubkan. Namun sebelum kamu berangkat ke pulau pasir terbesar di dunia ini, yuk kita bahas tentang keamanannya. Dingo berkeliaran di pulau ini dan mereka bukanlah anjing Golden Retriever biasa yang biasa kamu temui di lingkungan sekitar. Mereka tidak dapat diprediksi dan berbahaya bagi manusia jika kamu memancingnya. Jadi jangan pernah memberi mereka makan atau berinteraksi dengan mereka dan simpan makanan serta barang-barang lainnya di dekatmu jika kamu tidak ingin menarik perhatian mereka. Percayalah, kamu tidak mau menarik perhatian hewan-hewan itu. Ancaman berikutnya adalah ular yang bersembunyi di rerumputan tinggi. Pengunjung harus tetap berada di jalur yang sudah ditandai dan waspada, terutama di malam hari. Ada juga beberapa laba-laba yang sangat berbisa di sekitar, dan jika kamu berpikir bisa bersembunyi dari semua fauna di dalam air, kejutan! Hiu putih dan hiu banteng akan menunggumu di sana. Kamu bisa bertemu dengan mereka jika kamu menyelam lebih dalam lagi ke dalam air.
Arus di sini cukup kuat dan kondisi laut bisa berubah dengan cepat atau tampak lebih tenang dari yang sebenarnya. Tidak ada penjaga pantai yang siap untuk menyelamatkanmu kalau terjadi sesuatu yang tidak beres. Jadi, terima risiko sendiri ya. Dan jika kamu berpikir kamu bisa meminta bantuan dengan menggunakan ponselmu, aku sih nggak akan terlalu mengandalkan itu karena jaringan juga kurang baik di sini. Cuaca di pantai sini juga berubah tanpa peringatan dan membawa hujan badai yang tiba-tiba, angin kencang, dan suhu yang naik turun. Tujuan kita selanjutnya hari ini adalah Blue Lagoon. Tapi jangan terlalu berharap deh, kita tidak akan pergi ke spa cantik di Islandia, melainkan ke versi Inggrisnya. Berenang di sini seperti mandi dengan pemutih, bukan hobi favoritmu kan? Aku juga. Pihak berwenang terus mengeluarkan peringatan untuk tidak berenang di sana. Mereka menyebut bekas tambang batu kapur di Hartpury Hill ini sebagai air paling berbahaya di negara ini. Perairan biru yang tampak seperti air tropis ini memiliki tingkat pH basa yang tinggi akibat pencucian batu kapur, tapi hal ini tidak menghentikan ribuan orang untuk datang ke sini selama cuaca panas. Kulit, mata, dan perutmu tidak akan berterima kasih jika berkunjung ke sini. Kamu mungkin juga akan mengalami kejutan air dingin atau menabrak salah satu dari sekian banyak benda yang telah dibuang di sana selama bertahun-tahun, mulai dari bangkai mobil hingga sampah biasa. Pada bulan Maret tahun 2020, situasinya menjadi sangat buruk sehingga mereka bahkan mewarnai air Laguna Biru itu dengan warna hitam untuk mencegah para calon perenang. Pada bulan Agustus tahun 2014, beberapa penduduk setempat menemukan sebuah danau di tengah-tengah padang pasir di Tunisia. Di sana cuacanya sangat panas, jadi aku yakin kamu juga ingin segera menceburkan diri ke sana. Perairan baru ini mendapat julukan Danau Misterius dan benar-benar menjadi sebuah misteri besar. Ratusan orang datang ke sini untuk berenang di air yang jernih dan sejuk, tapi beberapa hari kemudian danau itu berubah menjadi hijau gelap. Penduduk setempat tidak peduli dengan hal ini dan terus mandi-mandi di sana. Ketika para ilmuwan dan ahli geologi tiba di tempat itu, mereka mengumumkan bahwa danau itu mengalami stagnasi. Danau itu tidak mendaur ulang airnya dari aliran bawah tanah dan hujan juga tidak membantu. Itulah sebabnya airnya menjadi berjamur dan kotor. Danau itu mengandung beberapa ganggang dan banyak bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Para ilmuwan juga menemukan bahwa tanah di wilayah ini memiliki endapan fosfat. Zat ini bisa membusuk. Tapi hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk mandi di danau yang berada di tengah-tengah padang pasir ini. Asal mula air itu masih menjadi misteri. Beberapa ahli berpendapat bahwa hujan lebat telah mengisi lubang di tanah dengan air. Teori lain yang lebih populer mengatakan gempa bumi telah membentuk danau. Aktivitas seismik pasti telah merobek kerak bumi di atas permukaan air. Kemudian mata air bawah tanah mengisi celah tersebut. Secara teori, danau ini bisa mengering kembali suatu hari nanti, sama seperti kemunculannya yang tiba-tiba. Jadi, bergegas deh kalau kamu ingin melihatnya. Pernahkah kamu mandi di tambang berlian? Kurasa kamu nggak usah mencobanya deh, terutama jika kita berbicara tentang Big Hole di Kimberley, Afrika Selatan. 150 tahun yang lalu, ada sebuah bukit datar di sini. Kemudian berita menyebar bahwa seseorang telah menemukan berlian besar di daerah tersebut. Ribuan orang dengan sekop dan cangkul bergegas ke daerah tersebut. Ini menjadi penggalian dengan tangan terbesar di dunia dan salah satu yang terdalam. Tambang itu terus berkembang dan air merembes ke dalam lubang, batuan dari dindingnya pun bergerak menuruni lereng. Mereka harus beralih ke penambangan bawah tanah dengan terowongan. Biaya penambangan menjadi terlalu mahal sehingga mereka memutuskan untuk menutup tambang tersebut setelah menemukan sekitar 2.720 kg berlian di sana. Sekarang bekas tambang tersebut dipenuhi dengan air setinggi 40 meter. Berenang di sini sangat berbahaya karena kamu tidak bisa melihat dasarnya dan dinding danau ini terlalu curam. Jadi kurasa kamu lebih baik hunting berlian di tempat lain.